dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Yeay. Dalam hati kita, iman kita, jiwa kita dikuatkan oleh firman. Satu pandang ku menghadap setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hey, haleluya. Satu pandang ku menghadap setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Aku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hati kami percayakan kuasa kesetiaan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Aku bantu, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oh, tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oh, tak ada yang mustahil bagi orang yang Percaya. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang menjamin hidup kita. Amin. Haleluya. Kami lagi bersuka cita karena kesetiaan Tuhan sempurna atas hidup kita. di depanku, tersedia petunjukmu di tiap jalanku, tersedia kasihmu lewat suka dan duka, sandaran bagiku, lewat semua kuatiku, Engkau hari esokku. Tuhan sediakan
percaya Tuhan menyediakan yang terbaik di dalam hidup kami. Haleluya. Lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna. Hari ini dan selamanya Dia turun di udara, bunga-bunga yang di padang dan salibnya. Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah. Hari ini dan selamanya Dia turun di udara, bunga-bunga yang di padang dan salibnya. Dia sediakan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, Firman kebajikan tersedia bagiku. sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin, haleluya. Aku diberkati, aku Dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. kasih setiamu nyata bagiku. Firman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan senang hati katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Meskipun keadaan kami di dalam lembah kegelapan, hati kami tetap percaya Tuhan setia. Kau Bapa yang setia bagi kami. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya Tuhan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan, buat kesetiaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup ini. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh, sungguh hati kami bersyukur atas perbuatan-Mu, atas perbuatan-Mu yang besar, yang ajaib dan mulia. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Segala kesetiaan buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami bersukacita, jiwa kami menyembah. Kali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam masa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab,
Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam kesusahan sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan menolong, meskipun dari dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Engkau katakan sekali lagi, berkali-kali Engkau menolongku Tuhan. Berkali-kali kau menolong,
setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Bagi setiap pribadi yang merasakan kesetiaan Tuhan dan berkali-kali Tuhan menolong dia, biarlah engkau beri tepuk tangan lebih meriah. Terima kasih. Engkau tak pernah terlambat untuk memberi pertolongan bagi kami. Di tengah badai yang sedang berkecamuk, di tengah gelombang yang seperti tak henti-hentinya, namun Engkau hadir di dalam hidup kami, memberikan keteduhan dalam hidup kami. Barangkali gelombang badai tak berhenti, tetapi karena kehadiran-Mu dalam hidup kami, itu yang meneduhkan hati dan jiwa kami, sehingga kami dapat menatap dan berjalan di atas gelombang itu ya Tuhan, tanpa dirasai rasa takut dan khawatir, karena pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi orang yang berharap kepada-Mu. Berbicara kepada kami di pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Kristus. Tak terasa waktu perjalanan gereja kita di Bangka Belitung dan khususnya di Pangkal Pinang 22 tahun. Tepatnya 3 hari yang lalu 23 Oktober. Dan kita bisa merasakan kesetiaan Tuhan, penyertaannya yang tak pernah berakhir, bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami sampai detik ini. Dan saya percaya bahwa gereja ini karena miliknya, dia akan tetap setia menyertai. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa orang yang saya lihat wajah-wajahnya adalah pribadi-pribadi yang setia juga dalam kebersamaan di gereja ini. Dari sekolah minggu ada di sana, siapa ini, Ayi. Ya, ini sekolah minggu itu, ya masih saya ingat kalau dia main kerupuk di mana itu, di gereja lama dulu kita sewa.
Juga ada di sini saudara Jendi, dari tidak mengenal Tuhan waktu kecil sampai hari ini menjadi pelayan Tuhan. Ada di sini Koakian, ada Koakian enggak ya? Ya, tukang jemput, antar jemput. Di sini ada Pak Charles Benu ada. Nah, gitu, dan ada Cecu. Jauh sebelum saya hadir, beliau-beliau ini sudah pada datang. Bu Acu, yang bersamaan dengan saya adalah Pak Charles. 1 tahun kemudian Pak Irving dan Ibu Asa, Ibu Lilis dan Saudara Iwan. Bahkan Saudara Iwan sudah melayani sebelum saya ada untuk bantu-bantu pelayanan pada waktu kita masih ngontrak di Gang Senangin 2. Nah saudara-saudari dan masih banyak ya saudara bapak ibu yang bersama-sama dalam pelayanan di tempat ini sampai kita ada sebagaimana ada hari ini. Saya ingat sekali ketika kami hadir, saya pertama kali hadir bulan Agustus dan 2 minggu kemudian saya pulang ke Tasik untuk menjemput istri dan anak saya. Persis tanggal 25 September kami tiba di Pangkal Pinang. Dalam situasi yang notabene belumlah seperti hari ini. Saudara, kenapa saya menceritakan hal itu? Supaya kita bisa melihat dan merasakan bahwa kesetiaan Tuhan di dalam penyertaannya bagi kita akan kita bisa merasakan kalau juga kita setia dalam mengiring Dia. Sekalipun dalam rasa sakit di lembah dan di tengah situasi yang kadang-kadang tidak mengenakan. Tetapi satu hal yang saya percaya bahwa ibarat seperti dalam perjalanan pernikahan Bapak Ibu. Mengawali pernikahan bukan didasari daripada kontrak. Ya, kontrak menikah bukan. Ibarat apa bedanya dengan sewa rumah atau ya betul menyewa rumah dan membangun rumah tangga, tentu berbeda. Kalau menyewa rumah itu adalah namanya kontrak. Kenapa? Kalau kontrak itu di depan notaris bukan? Kontrak. Tapi kalau pernikahan bukan kontrak, tapi ikat janji. Itu namanya covenant. Ya, saudara, perbedaan antara kontrak dan covenant itu adalah kalau kontrak didasari atas tidak saling percaya. Ya, sebaliknya kalau ikat janji itu adalah atas dasar saling percaya. Kenapa saudara-saudari? Didasari, kalau kontrak itu didasari dari rasa tidak percaya. Karena begini, ada pemikiran khawatir di dalam kehidupan atau dalam hidup orang yang sedang menyewa rumah. Jangan-jangan setelah saya sewa, rumah yang ditempatkan itu atau disewa itu tidak jadi diberi oleh yang punya. Sebaliknya, yang menyewa rumah juga meragukan. Jangan-jangan kalau sudah ditempatin rumah ini tidak mau pindah lagi kalau sudah habis masa kontraknya. Jadi ada rasa curiga. Udah mulai ada rasa curiga. Sementara dalam pernikahan saudara itu didasari daripada saling percaya tadi. Ya, dikatakan begini Bapak Ibu, ya, bahwa pernikahan itu pernikahan semestinya tidak dilakukan atas dasar saling tidak percaya. Namun justru karena saling mempercayakan di dalam kasih. Karena bukan suatu kontrak, maka pernikahan tidak dilakukan di depan notaris. Namun di depan Tuhan. Ya, sebagai saksi. Penempatan Tuhan sebagai saksi itulah yang menjadikan pernikahan itu sebagai suatu namanya covenant. Ikat janji.
Covenant atau ikat janji itu adalah relasi yang diikat dalam kasih, dibangun atas janji dengan Tuhan sebagai saksinya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika seseorang atau sepasang muda-mudi menikah, maka sebelum menikah, saudara, sebelum mereka mengungkapkan ikat janji mereka, maka hamba Tuhan akan bertanya kepada pasangan tersebut. Dia akan bertanya di hadapan Allah sebagai saksi dan di depan semua yang hadir dalam ibadah ini. Saya sebagai hamba Tuhan bertanya kepadamu, bersediakah engkau mengambil perempuan yang di sebelahmu menjadi istrimu yang satu-satunya dan yang engkau kasihi? Maka kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, berkata, "Ya, saya bersedia." Ya, lalu dia berkata, setelah ia akan mengungkapkan janji, saudara, "Aku berikan dan aku berikan cincin ini sebagai tanda ikat janjiku, sebagai covenant. Dan aku meteraikan janji setiaku di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, penempatan Tuhan sebagai saksi mengakibatkan ikat janji itu atau covenant itu bersifat sakral. Bersifat sakral dan sangat dihargai oleh Tuhan. Itu sebabnya di dalam pernikahan, saudara, kalau seorang laki-laki dan suami sudah diberkati karena mereka sudah mengungkapkan, menyatakan janji di hadapan Tuhan, maka pernikahan mereka dalam relasi jasmani ketika mereka bersatu itu adalah namanya kekudusan. Sedangkan di luar pernikahan, karena mereka tidak mengikat janji di hadapan Tuhan, itu disebut namanya perzinahan. Saya ulang, dalam hubungan jasmani antara laki-laki dan perempuan, di dalam hubungan pernikahan yang telah diikatkan janjinya di hadapan Tuhan dan Tuhan menjadi saksinya, itu namanya kudus. Tetapi di luar itu namanya apa? Apa Bapak Ibu? Apa? Zina. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan membangun relasi dengan umatnya juga berdasarkan ikat janji. Berdasarkan covenant. Ikat janji yang ia buat ketika umatnya baru saja keluar dari Mesir dan tiba di padang gurun, yaitu orang Israel. Dan kemudian Tuhan mengikat janji kepada mereka. Ikat janji yang ia buat dengan umatnya di masa kini yaitu gereja. Gereja itu siapa saudara? Bukan gedung ini, tetapi relasi kita dengan setiap orang yang telah percaya kepada Dia. Dia mengikat janjinya dengan kita. Artinya bahwa kalau sekalipun orang yang dia ikat janji itu tidak setia, ia tetap setia. Ikat janji yang dibuat dengan umatnya di masa kini yaitu gereja. Covenant atau ikat janji tersebut ia jamin dengan kasih setianya yang bersifat tidak sementara tetapi selama-lamanya. Saudara-saudari, terdapat kaitan yang sangat erat antara kasih setia Tuhan dan relasi ikat janji atau covenant yang ia buat dengan umatnya. Ya,
Di dalam kasih-Nya Tuhan tidak akan pernah mengingkari covenant atau ikat janji yang telah Ia buat dengan umat-Nya. Tidak pernah. Dia juga tidak pernah melupakan. Dia setia kepada setiap janjinya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Di awal tadi saya sudah cerita bahwa gereja ini hadir. Dan sampai detik ini, sampai 22 tahun umurnya mengabdi di Bangka Belitung dan khususnya Pangkal Pinang. Itu akan tetap ada karena yang mengawalinya, yang membangunnya bukan manusia tetapi karena Tuhan. Kalau saya cerita dulu waktu di awal kami hadir 2005, ingat sekali saya 9 orang, itu diantar jemput Bapak Ibu, ditambah dengan anak-anak 15 orang pada waktu itu termasuk saudari Ayin tadi, dan satu lagi istrinya Rafael namanya Dea. Oh Dea belakangan, belum. Ya yang paling setialah itu adalah si Ayin itu. Yang saya ingat barangkali ada, tapi setahu saya Ayin itulah. Sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kesetiaan Tuhan itu tidak bisa diubah oleh karena ketidaksetiaan orang-orang yang telah dipilihnya. Sebagaimana dituliskan dalam Mazmur 107, di sepanjang bulan Oktober ini kita membahas tentang hal itu. Kesetiaan Tuhan membawa kita pulang sampai kembali ke rumah Bapa di sorga. Kesetiaan Tuhan di dalam memerdekakan kita. Kesetiaan Tuhan dalam memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan nyatakan dan kesetiaan Tuhan menolong di tengah badai sekalipun. Tangannya selalu terulur bagi kita. Itulah yang disampaikan dalam Mazmur 107 ayat 23 sampai ayat 29. Dikatakan demikian, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Berfirman lalu membangkitkan angin badai yang melambangkan ombak-ombak lautan. Mereka diangkat sampai ke langit dan dihempaskan ke samudera dalam. Hati mereka kecut karena malapetaka itu. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Sehingga mereka kehabisan akal. Ayat 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan Ia mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka. Dibuatnyalah badai itu reda. Sehingga ombak-ombak tenang. Sebagaimana telah diuraikan di 3 minggu sepanjang bulan ini. Bahwa Mazmur 107 ini berbicara tentang kasih setia Tuhan. Karena memang itu tema daripada Mazmur 107. Dituliskan ketika dalam situasi orang-orang Israel atau suku Yehuda sedang dalam pembuangan di Babel. Dan sebagaimana sudah diuraikan bahwa pembuangan di Babel, orang-orang Yehuda dibuang di Babel karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Dan sekalipun mereka ada di Babel, Tuhan tetap setia memperhatikan mereka. Tuhan setia mempedulikan mereka. Diumpamakan di situ bahwa ketika mereka di Babel, mereka dalam situasi yang kurang enak. Seperti ada di badai. Ya maklum saudara, siapa yang senang untuk dikengkang, siapa yang senang dijajah, siapa yang senang diperbudak, enggak ada saudara. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang Yehuda di Babel. 70 tahun mereka terhuyung-huyung seperti mengarungi lautan samudra. Itu yang diumpamakan di ayat yang ke-23 tadi. Ada orang-orang yang mengarungi laut
dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Ayat 24 dikatakan mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Di dalam situasi yang sangat sulit itu dalam pembuangan di Babel, mereka juga melihat karya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah mereka. Sekalipun sepertinya mereka mengharapkan kapan mereka sampai kepada tujuan dan kembali sebagai bangsa yang merdeka, sebagai bangsa yang berdaulat dan kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dari firman Tuhan Mazmur 107 ayat 23 sampai 29 ini. Maka kita bisa mengambil dan menarik suatu pelajaran bahwa Tuhan menolong umatnya dengan pertama, meredakan kesukaran yang tak mampu mereka atasi. Mereka tak mampu menolong diri mereka sendiri. Mereka tak mampu membebaskan mereka dari cengkrama, dari genggaman yang menjajah mereka ketika mereka berada di pembuangan. Tak ada kekuatan dan kemampuan yang mumpuni untuk membebaskan mereka. Tapi di situasi itu, Tuhanlah yang menolong. Bukankah itu juga yang seringkali terjadi di dalam hidup kita? Ada banyak hal yang kita tak mampu selesaikan dalam situasi-situasi tertentu. Kemarin sore, Koleo berdiskusi dengan saya sebelum ia mengantar anak-anak kembali ke rumah masing-masing setelah ikut Sabtu Ceria. Dan dia bertanya kepada saya, kalau orang murtad itu ada yang mengatakan tidak ada lagi pengampunan. Kalau orang murtad itu terus berjalan kepada keinginannya, kepada pikirannya dan pengandalan dirinya, ya pasti ya tidak diampuni. Tetapi ingat, satu pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes, kalau tidak salah Yohanes 14. Dia mengatakan, orang yang telah kupanggil dan kupilih dan percaya, yang diberikan Bapa kepadaku, tidak ada seorang pun yang dapat apa? Yang jelas dong. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan mereka dari tanganku. Saya berulang kali memberikan satu contoh Bapak Ibu. Seperti kita ini anak kecil yang digenggam oleh orang dewasa. Kalau kita menggenggam orang dewasa, pasti suatu kali tangan kita menjadi lelah. Dan tangan kita menjadi lepas. Tetapi kalau tangan Tuhan yang menggenggam kita atau orang dewasa menggenggam anak kecil, barangkali tak akan mungkin anak kecil itu bisa melepaskan dirinya. Ada yang umur 10 tahun di sini? Gak ada. Tadi ada Ibu Yasmin di sini. Sini Ibu Yasmin. Saya kasih contoh ya. Menghadap ke sana. Perhatikan dia kan sedang apa? Memeluk anaknya, betul enggak? Kira-kira kalau anaknya memberontak, bisa enggak lepas anaknya?
Bisa enggak? Gak bisa, saudara. Ya terikat. Tangan Ibu Yasmin lebih hebat daripada anaknya yang masih siapa? Hah? Biel. Oh, Biel. Anak kecil. Kita di tangan Tuhan itu seperti itu, saudara. Emang kita lebih kuat dari Tuhan, dari tangan Tuhan. Makasih. Tangan Tuhan itu begitu hebat menggenggam kita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya mau berkata kepada kita, di dalam situasi, tadi kita nyanyikan, dalam rasa sakit, Tuhan tetap setia. Di lembah kelam pun Tuhan tetap setia. Jadi saudara bukan karena kita. Tuhan telah memilih saudara-saudari dan saya. Dan kalau kalau sudah memilih saudara-saudari dan saya, tangannya juga yang menggenggam kita, yang menuntun dan memimpin kita. Sehingga kita tak mampu lepas dari dirinya. Dikatakan sakit, persoalan dan masalah. Dan dunia ini tak mampu melepaskan kita dari tangannya. Sebab tangan yang hebat menggenggam kita. Amin. Dia sudah mati di salib. Kalau dia sudah mati di salib, hanya urusan-urusan pertolongan yang sifatnya jasmania. Masa Tuhan tidak tolong? Berulang kali dan sampai hari ini kita merasakan, khususnya yang kita rasakan di dalam gereja kita. Dalam segala keterbatasan, dalam segala kelemahan kita, dalam ketidakmampuan kita, Tuhan tetap menolong kita. Hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan, Tuhan selesaikan bagi kita. Itu sebabnya pemazmur Daud mempercayai Tuhan. Kalau dia tidak mampu menyelesaikan, ada Allah yang menyelesaikannya bagi dia. Amin. Itulah kesetiaan Tuhan. Dikatakan di sana, di dalam kasih setianya Tuhan, Tuhan bersedia mengulurkan tangan untuk menolong umatnya dikala mereka menghadapi kesukaran yang tak mampu mereka atasi. Ya, itu sebabnya kalau engkau mengalami kesukaran yang hebat dalam hidupmu, tetap engkau memandang kepada Kristus. Amin. Jangan cari jalan pintas. Sakit sekalipun, jangan pergi ke dukun. Jangan pergi ke orang pintar, ke prof. Kan? Atau ke taipa. Mungkin sesaat dia menolongmu. Tapi sesudah itu, dia akan menghisapmu. Pernah tahu lintah? Lintah saudara, dia nempel di kulit kita, kita tidak terasa. Kalau dia sesungguhnya sedang menghisap darah kita. Sepertinya ada pertolongan di sana. Tetapi semua pertolongan itu adalah semu. Tapi kalau Tuhan tolong, Dia tidak pernah setengah-setengah untuk menolong kita. Ia menyelesaikannya itu bagi kita. Itu sebabnya di masa sukar sekalipun jangan ambil jalan pintas. Biarkan tangan Tuhan yang terus menolong. Barangkali ketika kita diperhadapkan dalam situasi itu, sepertinya sangat sukar dan sulit untuk kita selesaikan. Sesungguhnya Tuhan mengizinkan terjadi itu di dalam hidup kita supaya pertama, kita tetap hanya berharap kepada Dia. Yang kedua, otot-otot iman kita semakin kuat. Semakin bertumbuh dan berakar. Itu yang disampaikan di dalam ayat 26 tadi. Dikatakan mereka diangkat sampai ke langit dan dihempaskan ke samudera dalam.
Hati mereka kecut karena malapetaka itu. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk sehingga mereka kehabisan akal. Gak tahu apalagi yang mau diperbuat. Sudah buat ini, sudah buat itu, sudah melakukan ini, melakukan itu. Tetapi juga tidak ketemu jalan keluarnya. Ayat 28 dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Berseru dalam kesesakan mereka dan ia mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka. Saudara-saudari, minggu lalu saya sudah cerita ini. Sudah kita lakukan 4 tahun, hampir 4 tahun, 2021, 2022, 2023, 2024, dan hari 2025. 4 tahun berjalan. Dan kita melihat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Khususnya di dalam pembangunan gereja kita. Paling tidak 3 kali seminggu kita berdoa. Selasa dan Kamis pagi. Selasa pagi maksudnya Selasa pagi, Kamis pagi, dan Jumat malam. Tiada henti kita berdoa supaya Tuhan tolong mencukupkan dan memenuhi segala yang dibutuhkan dalam pembangunan itu. Hari Minggu kemarin, Pak Joni Gunawan tanya ke saya, Pak kira-kira butuh dana berapa lagi Pak? Saya bilang isinya tidak kurang dari 3M. Saya sebut saudara ya, sound systemnya, peredamnya, AC-nya, dan lain-lainnya. Lightingnya. Waduh, masih besar lagi ya Pak ya. Iya. Tapi saya percaya Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Kalau sampai hari ini dalam pembangunan secara fisik bisa Tuhan selesaikan. Masa yang lain-lain merupakan tambahan. Oh belum lagi, satu lagi kursi saudara. Kursi itu tahu gak sekarang berapa harganya? 800.000 per biji. Jadi kalau kita butuh kursi 500 kalikan saja itu saudara. Jadi kurang lebih 400 juta lah hanya untuk kursi. Jadi saudara boleh membeli kursi mulai saat sekarang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, Tuhan akan tetap menolong. Tuhan menolong umatnya dengan kedua, menuntun mereka kepada tujuan yang didambakan. Iya, kita melihat ayat 30 dikatakan demikian. Mereka bersuka cita sebab semuanya teduh dan dituntunnya mereka ke pelabuhan yang didambakan. Apa yang didambakan oleh orang-orang Yehuda adalah kembali ke Yerusalem. Ke kota mereka, ke kampung halaman mereka. Dan tepatnya 70 tahun kemudian setelah dalam pembuangan di Babel dibawa pulang saudara. Mereka berkumpul kembali di Yerusalem. Itu yang Tuhan janjikan bagi mereka. Jadi kalau Tuhan berjanji itu, dia tidak sekedar berjanji. Tetapi juga ia bersedia menuntun sampai janji itu tergenapi di dalam kehidupan umatnya. Kepada orang-orang yang dipilihnya. Itu sebabnya jangan pernah khawatir saudara. Jangan pernah takut. Pelabuhanmu di mana? Yang pasti pelabuhanmu di rumah Bapa di sorga. Amin. Itu pelabuhan terakhir kita. Kita di bumi ini sekedar merantau saudara. Saya sudah sampaikan kemarin, minggu kemarin. Ya kalau Tuhan kasih umur saya 70 tahun, puji Tuhan. Dan saya sudah minta sekali berulang-ulang saya dalam doa saya. Tuhan kalau sudah waktunya masa saya, kontrak saya di bumi ini, jangan buat saya bolak-balik ke rumah sakit.
Ya, teman saya yang dipanggil 2 minggu yang lalu hari Senin. Jam 4 sore dalam keadaan sehat. Segar bugar. Pengajar untuk kesehatan dan pernafasan. Jam 4 sore. Inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Pulang ke rumah Bapak, gak ada sakit. Gak ada, sudah sehat. Pulang dia. Saya minta sama Tuhan begitu juga. Ya, lagi sehat, mau tidur, mau berdiri, mau lagi khotbah. Tuhan panggil, pulang. Langsung check out. Kan siapa yang suka nginep di hotel? Nginep di hotel jam berapa? Mulai jam 2. Check out jam 12. Teng jam 12 check out. Saya juga minta sama Tuhan. Ya, kalau sudah check out Tuhan, langsung gitu juga pulang. Gak perlu tunggu. Wah, nanti istri dan anak nangis-nangis kaget. Mereka gak apa-apa, peduli amat. Itu urusan Tuhan itu kan. Iya, gitu. Kapan waktunya saudara harus siap aja, Jangan, aduh, masih banyak deposito Tuhan. Check out lah, ya. Nah, saudara, Tuhan akan membawa kita kepada pelabuhan menuntun, ya. Itu yang disampaikannya. Dalam kasih setianya Tuhan bertindak menolong umatnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Secara manusiawi adalah mustahil bagi bangsa Yehuda untuk dapat terbebas dari pembuangan di Babel. Ya. Karena Babel itu adalah bangsa yang besar. Ya, kerajaan Asyur yang luar biasa saudara. Ya, yang mereka bisa taklukkan. Gak punya kemampuan. Suku Yehuda itu sangat kecil. Tapi mereka bisa dibebaskan dari tangan Raja Babel. Adalah tidak mungkin bagi nenek moyang mereka untuk dapat terlepas dari perbudakan di Mesir. Iya, cengkrama Firaun sangat luar biasa. Ya, walaupun 2 juta orang Israel di Mesir, tetapi Tuhan bisa membebaskan mereka. Walaupun itu Firaun berulang kali untuk menahan orang Israel. Tuhan berikan tulah kepada mereka sampai 10 kali dan akhirnya Firaun menyerah. Itu sebabnya saudara, mungkin hari-hari ini engkau dalam suasana yang begitu sukar, sepertinya engkau tercengkram dan tidak bisa melepaskan diri dari itu. Biarlah engkau tetap berseru kepada Tuhan. Amin. Menjeritlah kepada Tuhan. Tangan Tuhan tetap menolong kita. Dialah yang mampu membebaskan kita. Ya, dikatakan apa yang mustahil bagi manusia tidaklah sukar bagi Tuhan, sehingga mujizatnya tetap tersedia bagi umatnya. Ya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Saudara saya, sepupu-sepupu saya. Dia pasang di Facebooknya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lagi terbaring saudara. Saya tanya kenapa lagi di EKG. Lalu mama saya cerita, iya anak pamanmu itu tuh kerjanya, obatnya kalau lagi sakit adalah tua. Tapi jawab, tahu nggak? Di statusnya itu tidak ada yang mustahil bagi, iya memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi bagimu mustahil, kenapa? Ya, minumnya tua. Nah seringkali banyak orang Kristen, mulutnya berkata nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi berlaku ceroboh dalam hidupnya. Gula darah lagi tinggi. Sudah diperingatkan. Jangan banyak makan konsumsi karbo. Tapi karbo nggak pernah lepas. Pokok makannya nasi, lauknya mie. Aneh juga, padahal sama-sama karbo.
Lalu saudara minum semua apa itu yang minum yang kaleng-kaleng gitu. Lalu datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku, jamah aku. Aku percaya enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Minum gula terus. Saudara perlu punya hikmat juga. Kalau tahu saudara minum minuman kaleng begitu tuh, akan merusak tubuhmu. Cegah. Boleh bukan gak boleh. Tapi jangan seperti minum pokok. Tiap hari, tiap pagi ada teman saya kalau makan teh manis. Ya. Kalau ngopi, kopi gula. Saya sampai minum, saya dikasih. Saya bilang ini kamu minum kopi atau minum gula? Ya kopi gula Pak. Oh bukan, kamu minum gula pakai kopi. Minum kopi itu kalau bisa kopi tanpa gula. Karena itu sehat buat jantungmu. Tapi jangan over, jangan 5 kali sehari. Cukuplah 2 kali sehari. Minum kopi yang pas itu jam 10 pagi dan jam 3 sore. Nah itu. Tapi jangan ngopi malam hari lagi. Perlu diatur saudara. Nah sekali lagi bahwa memang betul gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kita perlu bijaksana di dalam mengelola segala hal yang Tuhan percayakan dan Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bagian yang ketiga adalah Tuhan menolong melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Apapun kesukaran yang sedang kita alami hari ini. Bahkan mungkin seperti di luar kapasitas kita. Ingat, tangan Tuhan tetap menolong. Dan kalau ia tolong, tidak setengah-setengah. Dia mampu menyelesaikan itu semua bagi kita. Baik dalam keadaan lemah tubuh, jiwa, kesukaran hal-hal yang lain yang sedang kita alami. Bahkan dalam himpitan dan tekanan yang kita alami. Tuhan mampu melakukan semuanya itu. Tuhan mampu menyelesaikan semuanya itu. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau kita ada hari ini sebagaimana kita ada. Karena Tuhan telah menyelesaikan masa lalu kita. Amin. Tuhan telah menyelesaikan masa lalu kita. Masa lalu kita yang penuh dengan dosa dan penuh kejahatan Tuhan sudah selesaikan. Dia tidak ingat lagi, Tuhan telah kubur. Bagian kita hari ini menatap hari depan kita bersama dengan Tuhan. Dia ada di depan kita untuk menuntun kita sampai kembali ke rumah Bapa di sorga. Itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita lupa bahwa ada tujuan kita. Kembali ke rumah Bapa di sorga. Di mana di sana tidak ada lagi kesulitan. Tidak ada lagi kesukaran. Tidak ada lagi kesusahan. Tidak ada lagi kesedihan. Yang ada adalah sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Dan Tuhan tuntun kita semua untuk itu. 3 hal ini saudara, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menurut dalam Mazmur 107 ayat 23 sampai dengan 32 ini. Ya, adalah meredakan kesukaran yang tak mampu kita atasi, menuntun kita kepada tujuan yang kita dambakan dan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup kita sepanjang perjalanan hidup ini sampai kembali ke rumah Bapa di sorga. Mari kita bangkit berdiri. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama.
yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena Kau bersamaku. Bintang yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, bintang yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam kesukaran yang begitu hebat engkau alami, mungkin engkau tak mampu lagi menghadapinya. Dan sepertinya engkau tenggelam dengan segala kesukaran yang ada itu. Engkau tak punya daya untuk dapat mengerjakan dan menyelesaikannya. Pagi hari ini, berita baik, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah membiarkanmu. Dia yang berjanji adalah Allah yang setia dan sanggup genapi janjinya. Hal yang perlu ada di dalam dirimu, engkau tetap memandang kepada Dia dan terus berseru dalam kesetiaan kepada Dia. Telinganya terbuka bagimu. Tidak hanya telinganya terbuka, tetapi juga Ia memperhatikan. Dia tidak hanya memperhatikan, tetapi juga tangannya terulur untuk menolong dan menuntun engkau untuk dapat menyelesaikan semua hal itu. Bila engkau itu sepertinya engkau dalam situasi yang begitu sulit, jangan pernah beranjak perhatianmu, hatimu, pikiranmu. Semua tunjukkan dan tujukan itu hanya kepada Tuhan sendiri. Karena Dialah yang sanggup menolongmu. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia mampu melakukan perkara-perkara yang hebat yang tak bisa diselesaikan oleh manusia termasuk dirimu.
Berserahlah kepada Dia dan senantiasa berharap apapun keadaanmu. Tangannya begitu hebat dan dahsyat dan mampu menyelesaikan semua itu bagi engkau. Bila itu engkau taruh tangan kirimu di atas dadamu dan engkau angkat tangan kananmu dan engkau berkata, kau tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus. Engkau angkat kedua belah tanganmu, tanda berserahmu kepada Dia. Oh, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, haleluya. Katakan itu dengan segenap hatimu, segenap imanmu, bahwa sungguh engkau berserah kepada Dia dan engkau percaya bahwa Dia adalah satu-satunya penolong dalam hidupmu. Tiada yang lain. Apapun kesukaranmu, apapun kesulitanmu, apapun keadaanmu, engkau berkata, yang terbaik bagiku. Kau bisa pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Bagi Dia yang menolongmu, bagi Dia yang setia menyertaimu, bagi Dia yang setia memulihkan engkau, dan bagi Dia yang melakukan mujizat bagimu. Haleluya, haleluya. Yang menerima kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, berkata bersama, amin. Silakan duduk Bapak. Shalom, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah pada hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di Gereja GKPB MDC Pangpinang. Berikut MDC News. Perayaan Natal sudah semakin mendekat. Sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan sukacita kita atas kelahiran Yesus Kristus, maka kita akan melakukan beberapa kegiatan Natal yang diawali dengan perayaan Natal Image diadakan pada tanggal 14 Desember 2025. Perayaan Natal Anak diadakan pada tanggal 23 Desember 2025. Perayaan dan ibadah Natal umum diadakan pada tanggal 25 Desember 2025. Untuk mendukung acara tersebut, mengajak seluruh jemaat untuk turut ambil bagian di dalam doa, daya, dan dana. Amplop persembahan untuk kegiatan Natal telah tersedia di kotak persembahan. Dan khusus Natal umum akan dilaksanakan di Geraha MDC. 1 jam Hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna.
Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu pada pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfernya ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti akun Facebook dan akun Instagram GKPB MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ulang tahun GKPB MDC Pangkal Pinang, kami mempersilakan kepada DPJ untuk ke depan, Bapak Sanema, Pak Irving, beserta pasangannya juga, silakan ke depan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya rasa mungkin Pak Irving yang mau menyampaikan sesuatu. Selamat pagi. Kita bersyukur dapat berada di tempat ini pada pagi hari ini untuk merayakan ulang tahun gereja yang ke-22. Kita bersyukur Tuhan telah memberkati dengan begitu limpah, begitu luar biasa. Dari jemaat cuman mungkin 10 orang kali Pak ya. Sekarang bisa seperti ini dan dapat berkembang terus. Kita sangat bersyukur tangan Tuhan selalu menolong, menopang, memberkati. Jauh melebihi dari apa yang sanggup kita lakukan. Amin. Biar Tuhan terus memberkati jemaat ini dan kita menjadi berkat bagi kota ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Amin. Terima kasih. Siapa yang paling muda di sini ya? Siapa ya? Hah? Siapa ya? Hah? yang umur belasan tahun ada nggak ya? Hah? Jason ya? Oh, ada Denzel di sini. Hah? Ini Denzel. Sini Denzel. Kamu yang doa ya? Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk datang ke gereja hari ini. Sekarang kami akan merayakan ultah gereja kami GKPB MDC ke-22 tahunnya. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa rayakan ini dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Ya, memang harus surprise saudara. Ya, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilin.
tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya, potong tumpeng, potong tumpeng, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menuntun sampai detik ini. Dan sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Irving dan doa daripada Denzel. Dan itu juga menjadi ungkapan hati kita semua kepada Tuhan. Amin. Dari anak-anak sampai kepada yang lanjut umur. Hati kita tetap berharap kepada Tuhan supaya gereja kita semakin dipakai oleh Tuhan untuk memperluas kerajaannya. Amin. Nanti kuenya boleh ambil masing-masing ya, sama nasi tumpengnya. Demikian saja, nanti setelah ini kita akan menikmati berkat Tuhan di geraha dan kemudian juga sekaligus ada donor darah. Itu saja. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri semua. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan, waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami dapat beribadah di rumah-Mu, memuji menyembah-Mu, dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Serta kami juga membawa kurban syukur kami, persembahan kami. Kiranya berkenan Tuhan menerimanya. Dan segala hal yang Tuhan lakukan bagi kami bersyukur. Biarlah semua firman Tuhan yang kami dengar hari ini, itu tertulis dalam hati dan Engkau taruh di akal budi kami. Sehingga itu menjadi terang bagi jalan bagi kaki kami dan terang pelita bagi kaki kami. Tuhan tolong kami semua. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kami pulang. Dan kami percaya tangan Tuhan selalu menopang dan menolong kami. Serta menyertai bahkan memberkati hidup kami. Oleh karenanya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang Engkau buat, dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama. Amin.